Kemudian di posisi gelandang, timnas Argentina biasa bermain dengan 3 gelandang. Pemain yang menjadi andalan yakni mulai dari Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister hingga Rodrigo De Paul. Indonesia baru saja merilis skuad resmi mereka untuk melakoni tur Asia di bulan Juni nanti. Dalam perilisannya, La Albiceleste dipastikan akan menurunkan skuad terbaiknya dengan memanggil beberapa pemain-pemain jempolan. Oke guys, ini adalah prediksi starting Argentina nanti melawan Indonesia menjelang laga pada 19 Juni ini ya, memasang skuad juara dunia demi hadapi Indonesia. Jadi kita semak dulu guys di dalam video ini daripada channel Cetak Gol ini. Pada yang baru ketemu channel ini juga, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen. Dan kita sama-sama melihat prediksi daripada analisa channel ini. Saya ingat baik sekali untuk sebelum perlawanan yang sebenar nanti. Jadi ayo kita semak dulu video ini guys. Nanti saya akan memberi sedikit reaksi di penghujung video ini guys. Oke, kita lanjut. Coba merangkum prediksi starting lineup Argentina di laga menghadapi Indonesia sebagai berikut. Menarik. Tampil dengan skuad terbaiknya. Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA baru saja merilis skuad resmi mereka untuk tur Asia di bulan Juni yang akan datang. Baru saja. Dalam perilisannya, La Albiceleste membawa 27 pemain terbaik mereka ke tanah air. AFA enggan menganggap remeh Indonesia dengan memboyong beberapa pemain-pemain jempolan. Mulai dari Emiliano Martinez, Alexis Mac Allister hingga Angel Di Maria. Gak ketinggalan, Lionel Scaloni juga membawa sang mega bintang Lionel Messi ke dalam tur kali ini. Sayangnya Argentina nggak bisa membawa beberapa pemain mereka karena kondisi fisik. Salah satunya Lisandro Martinez yang saat ini mengalami cedera. Selain itu, skuad Albiceleste juga nggak diperkuat oleh striker andalan dari Inter Milan yakni Lautaro Martinez. Penyebab Lautaro nggak ikut serta adalah karena dia masih harus memperkuat Inter Milan di laga final. Seperti diketahui, Lautaro sendiri menjadi pemain andalan Nerazzurri di musim ini. Dia tercatat mampu mencetak 20 gol dari 36 pertandingan Serie A yang telah dilakoni. Gak cuma Lautaro, Paulo Dybala juga absen bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bintang AS Roma ini dirumorkan masih mengalami masalah pada fisiknya. Selain nama yang disebut tadi, masih banyak pemain Argentina yang dipastikan gak bermain. Mulai dari Angel Correa, Papu Gomez, Juan Foyth hingga Franco Armani. Kedatangan timnas Argentina ke tanah air mendapatkan tanggapan langsung dari Iwan Bule. Mantan ketua PSSI ini mengucapkan selamat kepada Erick Thohir yang berhasil mendatangkan tim kuat saat ini. Menurut Iwan Bule, laga ini bakal menjadi laga terberat untuk skuad Garuda. Dia mengatakan kalau ini menjadi momentum yang bagus bagi skuad asuhan Sintayong untuk mendapatkan pengalaman langka dan juga berharga. Iwan Bule pun gak mau ketinggalan dengan langsung mau menyaksikan pertandingan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mantan ketum Iwan Bule. Penjaga gawang. Pertama, di sektor penjaga gawang Argentina diprediksi bakal menurunkan Emiliano Martinez. Kiper Aston Villa ini sudah dipercaya Lionel Scaloni sejak tahun 2021. Dia punya banyak pengalaman serta refleks yang sangat bagus. Hal itu bisa dibuktikan saat Emiliano tampil gemilang di perhelatan Piala Dunia kemarin. Saat itu dia berhasil menyabet penghargaan Golden Glove karena tampil gemilang di laga final menghadapi Prancis. Atas penampilan baiknya tersebut, dia mendapatkan pujian dari Lionel Scaloni. Dia bilang Emiliano adalah orang yang bisa menyalurkan energi positif ke rekan-rekan satu timnya. Selain tampil gemilang bersama timnas, Emiliano juga merupakan pemain penting di Aston Villa. Tercatat dia telah mencatatkan 13 clean sheet dari 35 pertandingan yang telah dilakoni. Di sisi lain, timnas Indonesia juga punya kiper yang gak kalah tangguhnya. Sintayong diperkirakan akan menurunkan Syahrul Trisna. Dia dikenal punya refleks yang cukup baik. Gak cuma itu, Syahrul Trisna juga mampu bermain di bawah tekanan. Dia juga dikenal sangat tenang saat dipercaya tampil di bawah mistar gawang.
Selain itu, Syahrul Trisna juga punya postur tubuh yang cukup tinggi. Artinya, dia sangat bisa diandalkan untuk menggagalkan umpan silang pemain Argentina. Kemampuan Syahrul Trisna sudah terbukti saat dirinya memperkuat Persikabo di Liga 1 musim lalu. Selain itu, dia juga menjadi pahlawan di laga menghadapi Burundi bulan Maret kemarin. Meskipun harus kebobolan 2 kali, tapi kontribusinya dalam mengawal misar gawang patut diapresiasi. Pasalnya, banyak peluang dari para pemain Burundi yang berhasil dipatahkan oleh Trisna. Bahkan media bola.net sampai menobatkannya sebagai man of the match. Kalau bukan karena kemampuan Trisna, timnas Indonesia bakal bisa kebobolan lebih dari 2 gol. Tadi penjaga gawang Argentina mendapat Golden Glove, tetapi Trisna ini man of the match ya. Jadi sama-sama hebat juga pertahanan. Selain penjaga gawang, lini pertahanan timnas Argentina juga harus diwaspadai. Skuad Albiceleste diketahui punya duo bek tangguh yakni Cristian Romero dan Nicolas Otamendi. Keduanya punya keunggulan masing-masing yang saling melengkapi di lini belakang seperti di Piala Dunia yang lalu. Sebagai contoh, Otamendi yang punya pengalaman dan punya tackle yang sangat baik. Selain itu, pemain Benfica ini juga dinilai kuat dalam body balance dan juga bola-bola atas. Ketangguhannya bahkan pernah diakui oleh Pep Guardiola saat masih membela Manchester City. Saat itu pelatih asal Spanyol ini bangga memiliki Otamendi di sektor pertahanannya. Menemani Otamendi ada Cristian Romero yang kini membela Tottenham Hotspur. Mantan pemain Atalanta ini unggul dalam penjagaan daerah dan juga mahir dalam melakukan tackle. Itu artinya Dimas Drajat yang biasa diplot sebagai ujung tombak harus dituntut lebih kreatif dan cekatan. Pemain Persikabo ini telah melesakkan 7 gol di Liga 1 musim lalu. Semua golnya dicetak lewat variasi mulai dari kepala maupun kaki kanan dan kiri. Sementara itu di bek sayap, skuad Albiceleste punya pemain yang punya kemampuan berbeda. Di sisi kanan diprediksi akan diisi oleh Nahuel Molina. Pemain yang membela Atletico Madrid ini merupakan salah satu pemain yang punya performa gemilang di La Liga. Dia sudah memainkan 31 laga dengan mengemas 3 gol. Molina punya kelebihan dalam akselerasi dan diakui sebagai pemain yang punya konsentrasi tinggi. Nantinya dia akan berduel dengan Sadil Ramdhani yang mengisi sayap kiri skuad Garuda. Pemain Persela Lamongan ini harus cerdik agar bisa memanfaatkan kecepatannya dengan baik. Di sisi kiri ada Nicolas Tagliafico yang juga sering diplot sebagai bek tengah. Ex-Ajax Amsterdam ini bukanlah tipe pemain yang sering membantu serangan. Menurut data dari Huskor, Tagliafico punya kelebihan dalam membantu pertahanan. Yakob Sayuri yang biasa mengisi sayap kanan harus berusaha keras dengan kecepatan yang dia miliki. Namun Tagliafico juga harus mewaspadai pergerakan dari Witan Sulaiman. Pemain Persija Jakarta ini punya kecepatan yang sangat baik terutama saat menusuk jantung pertahanan. Sayangnya Witan punya sedikit kelemahan dalam hal finishing. Ya betul, finishingnya kurang nih. Gelandang. Gelandang. Kemudian di posisi gelandang, timnas Argentina biasa bermain dengan 3 gelandang. Pemain yang menjadi andalan yakni mulai dari Enzo Fernandez, Alexis McAllister hingga Rodrigo De Paul. Pertama ada Enzo yang akan berduel ketat dengan jenderal lini tengah timnas Indonesia yakni Mark Locke. Ex Benfica ini mencuri perhatian saat tampil gemilang di perhelatan Piala Dunia yang lalu. Terbukti Enzo berhasil menyabet gelar pemain muda terbaik di perhelatan tersebut. Pemain yang kini membela Chelsea itu punya kemampuan dalam hal mengendalikan permainan. Selain itu dia juga piawai dalam mengalirkan bola lewat passing akurat dan terobosan cantik. Artinya tugas mengawal Enzo sangat cocok diberikan kepada Mark Locke. Sebab pemain keturunan Belanda ini memang dikenal sebagai gelandang pemutus serangan. Kerja keras Mark Locke bahkan sering dipuji oleh pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Selain Mark Locke ada Marcelino Ferdinand juga di tengah, Yakob Sayuri juga di tengah ya. Dia mengatakan jika kehadiran Mark Locke sangat dibutuhkan di dalam skuad. Alasannya ex PSM Makassar itu punya pengalaman dan daya jelajah yang tinggi. Menemani Enzo ada Rodrigo De Paul dan juga Alexis McAllister. Kedua pemain ini punya peran untuk menjaga kestabilan di lini tengah Albiceleste. Tujuannya agar para pengatur serangan seperti Enzo Fernandez atau Lionel Messi bisa bergerak lebih leluasa.
Khusus untuk Rodrigo de Paul punya peran khusus untuk menjaga pemain yang sepertinya akan diisi oleh Rahmat Irianto. Nantinya De Paul punya misi khusus untuk membayangi para gelandang bertahan timnas Indonesia yang lainnya. Akan tetapi Lionel Scaloni masih memiliki Thiago Almada. Pemain yang membela Atalanta United ini sempat dibawa pada perhelatan Piala Dunia yang lalu. Sayangnya Almada cuma dimainkan sekali dan hanya mencatatkan menit bermain selama 6 menit. Di FIFA Matchday nanti tentunya akan menjadi kesempatan besar untuk Almada menunjukkan tajinya. Penyerangan. Wah, penyerang nih kita tengok. Terakhir di lini serang Argentina diprediksi bakal menurunkan trio mematikan mereka, mulai dari Angel Di Maria, Lionel Messi hingga Julian Alvarez. Ketiganya disinyalir akan menjadi line up utama yang bakal diturunkan oleh Lionel Scaloni. Pertama ada Angel Di Maria yang bakal menjadi starting untuk mengisi posisi winger kiri. Dengan begitu pemain Juventus ini akan berduel dengan Sandy Walsh. Sintayong diprediksi bakal menurunkan Sandy Walsh di sektor bek sayap kanan timnas Indonesia. Sebelumnya Sandy Walsh sendiri begitu antusias menantikan duel langka ini. Apalagi ini menjadi yang pertama kalinya bagi Walsh menjalani debut pertamanya bersama skuad Garuda. Dia pun selain Sandy Walsh ada Jordi Amat juga, ada juga Elkan Bagot lagi, ada Rahmat Irianto atau Rizky Ridho, banyak juga di pertahanan tuh. Aku kaget dan sudah nggak sabar untuk bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bisa saja Sandy Walsh yang bersemangat bakal merepotkan pergerakan Angel Di Maria. Apalagi pemain 28 tahun ini punya keunggulan body charge yang cukup baik. Di sisi lain, Sandy Walsh juga kerap tampil bersama Kevin McKellen dengan telah memainkan 25 laga di Liga Belgia. Selain Angel Di Maria, Scaloni bisa memainkan beberapa alternatif lainnya yang mengisi posisi serupa. Mulai dari Alejandro Garnacho, Lucas Ocampos hingga Nicolas Gonzalez. Berikutnya untuk sektor sayap kanan sudah pasti ditempati oleh sang mega bintang Lionel Messi. Mantan pemain Barcelona ini diprediksi akan berduel dengan Shane Patinama. Sama seperti Sandy Walsh, Patinama akan menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda ini seakan beruntung bisa berduel dengan La Pulga. Walaupun begitu, Patinama dituntut bekerja ekstra untuk bisa mengawal Lionel Messi. Apalagi penyerang dari Paris Saint-Germain ini punya banyak keunggulan. Mulai dari dribble, bertahan hingga passing yang sudah nggak diragukan lagi. Kemudian untuk sektor ujung tombak, Scaloni bakal mempercayakannya kepada Julian Alvarez. Winger Manchester City ini akan berduel dengan Elkan Bagot yang diprediksi akan diturunkan di sektor bek tengah. Padahal Alvarez sendiri baru saja tampil di final Liga Champions tanggal 11 yang akan datang. Dia harus bekerja keras untuk bisa keluar dari kawalan ketat dari Elkan Bagot. Pasalnya pemain kelahiran Bangkok ini punya postur tubuh yang sangat tinggi. Itu artinya Argentina cukup kesulitan untuk mengandalkan kekuatan heading dari Alvarez. Meskipun begitu, Lionel Scaloni masih bisa memanfaatkan keunggulan sang bomber dengan memainkan umpan-umpan pendek. Apalagi Julian Alvarez punya keunggulan dribble yang sangat baik saat sudah menusuk ke jantung pertahanan tim lawan. Hal itu kerap dia lakukan saat membela tim nasional Argentina ataupun di klubnya Manchester City. Itulah prediksi starting lineup tim nasional Argentina di laga menghadapi Indonesia. Berapa prediksi skormu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Nggak sabar pula guys tengok daripada analisa yang dibuat oleh channel Cetak Gol ini tadi. Nampak perlawanan pada 19 Juni ini macam tidak sabar untuk melihat aksi-aksi daripada pemain-pemain Argentina ini terutamanya. Dan kalau dilihat daripada atas data ini tadi, ditampilkan pemain-pemain ini yang kebanyakannya bermain di Eropa ya. Ini amat sukar Indonesia untuk mengekang asakan-asakan Argentina ini, bertali arus ini nanti. Tetapi Indonesia juga punya pemain-pemain yang naturalisasi keturunan ini yang bermain di Eropa juga. Elkan Bagot, Shane Patinama, Sandy Walsh, Jordi Amat itu sudah pernah bermain dengan Messi juga, mengekang asakan-asakan Messi. Juga Shane Patinama ya, sudah pernah bermain dengan Lionel Messi juga, sudah pernah berlawan lah. Jadi mereka mempunyai pengalaman itu. Dan di lini tengah Indonesia punya Maklok. Kemudian kalau ada Lili Pali juga mungkin akan menjadi tunjang di bagian
depan dan beberapa pemain lokal yang ada di Indonesia itu. Ya, walaupun kita tahu ya, ini sudah bagus sekiranya seandainya Indonesia ini hanya dibobolkan 1 atau 2 gol ya. Itu dikira sudah amat terbaik bagi Indonesia. Dan jangan sampai kebobolan 5 gol ke atas. Itu perlu. Tetapi itu kalaupun kebobolan 5 gol ke atas itu memang sudah kita ketahui umum bahwa Argentina ini adalah ranking yang pertama di dunia juga. Dan juga juara dunia guys, menentang ranking yang ke-149 yaitu Indonesia pada saat ini. Jadi kalau dapat 5 gol ke bawah itu dibobolkan, itu juga sudah terbaik untuk timnas Indonesia. Tetapi saya ingin melihat sebenarnya pemain-pemain keturunan Indonesia ini tadi, terutamanya Jordi Amat, Elken Bagot, Sandy Wells, Seni Patinama, Maklok, dan juga lain-lain yang bermain dengan timnas ini, yang sudah tidak sabar lagi sebenarnya bermain. Juga ada 2 pemain muda ya yang baru menjadi WNI, yaitu Rafael Struijk dan juga temannya yang 1 orang lagi nih. Jadi pemain-pemain lokal juga dapat menimba pengalamannya, seperti Dimas Derajat, mungkin Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Asnawi Mangku Alam, Sadi Ramdhani, Yaakob Sawyuri, dan juga beberapa pemain lain yang mungkin ada terlibat ketika menentang Argentina ini. Jadi kita doakan bersama-sama guys, semoga Indonesia dan juga Argentina ini dapat bermain secara sportivitas yang tinggi dan juga menampilkan permainan yang menarik sepanjang perlawanan itu nanti. 90 menit di Stadium Gelora Bung Karno itu menjadi sejarah kedua-dua tim ini. Jadi sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mudah-mudahan kedua-duanya dapat keputusan yang terbaik dan membawa pemain-pemain yang terhebat dalam perlawanan ini nanti. Oke, jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Mungkin analisa kalian lagi mantap, boleh di komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi, majulah sukun untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.